Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Wandari dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila. Ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, pengertian Pancasila, yang kedua, fungsi utama Pancasila, yang ketiga, nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir, arti dari simbol Pancasila. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian Pancasila. Nah, menurut Pronto tahun 2012, Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti batu sendi. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 batu sendi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi atau landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna yang mendalam. Pancasila merupakan rumusan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah mengakar dari sejak zaman dahulu kala. Nah, nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pembahasan yang kedua mengenai fungsi utama dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan tujuan utama yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan merupakan nilai yang mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan yang berketuhanan di Indonesia. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai kemanusiaan merupakan nilai yang mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan yang adil dan beradab di Indonesia. Untuk sila kedua ini, nilai kemanusiaan mengandung makna bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Negara menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Kemudian untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, nilai persatuan merupakan nilai yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan yang rukun dan damai di Indonesia. Pada nilai persatuan ini mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia harus bersatu dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Nah, negara menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan merupakan nilai yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada nilai kerakyatan ini mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Negara menjamin kedaulatan rakyatnya. Yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai keadilan ini merupakan nilai yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan dan kesejahteraan di Indonesia. Nilai keadilan ini mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia harus mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, negara menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
untuk pembahasan yang terakhir mengenai arti dari simbol Pancasila. Nah, yang pertama saya akan membahas arti dari burung Garuda. Nah, burung Garuda merupakan burung mitologi yang berasal dari kepercayaan Hindu dan Buddha. Nah, burung Garuda melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Burung Garuda juga melambangkan semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang. Yang kedua yaitu bintang. Nah, bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya. Nah, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Nah, untuk simbol yang ketiga yaitu simbol rantai. Nah, rantai terdiri dari 17 gelang yang mencerminkan konsep dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol tersebut menggambarkan keterkaitan antar manusia dalam saling memberi bantuan satu sama lain sebagai sebuah komunitas yang solid. Untuk simbol yang keempat yaitu pohon beringin. Pohon beringin dijadikan lambang dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang melambangkan tempat berteduh bagi seluruh warga negara. Pohon beringin mewakili kesatuan Indonesia yang kokoh dengan akar yang kuat yang menunjukkan keteguhan dan kekuatan bersama. Untuk simbol yang kelima yaitu kepala banteng. Kepala banteng mempresentasikan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam simbol ini, kepala banteng menggambarkan sifat hewan tersebut yang cenderung berkumpul dan membuat keputusan secara bersama. Nah, untuk simbol yang terakhir yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua tanaman ini diartikan sebagai kebutuhan mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial atau kedudukan mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya aspek sandang dan pangan yang merata bagi seluruh warga Indonesia tanpa adanya kesenjangan yang mencolok. Nah, itu tadi merupakan pembahasan materi yang sudah saya jelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.